Shalom. Renungan kali ini berjudul Pewahyuan Kekudusan Allah, bagian ke-6, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kitab Ayub menggambarkan pewahyuan kedaulatan dan kekudusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan Allah. Sangat penting bagi kita mengerti bahwa mustahil menjelaskan Allah sepenuhnya. Ia tak terselami. Ia sepenuhnya berdaulat. Allah melakukan apa yang Ia ingin, ketika Ia ingin, dan Ia tidak minta izin siapapun. Sebagai kontras, kebudayaan masa kini memiliki sikap, jika Allah ingin melakukan sesuatu, Ia butuh izin saya. Orang-orang yang berpikir dengan cara itu akan mengalami kejutan. Pengalaman-pengalaman Ayub adalah cara luar biasa di mana Allah berurusan dengannya. Allah menyerahkan Ayub kepada Satan dan berkata, "Kau boleh melangkah sejauh ini, Satan, namun tidak lebih jauh." Satan mengendalikan situasi-situasi negatif dalam hidup Ayub. Namun kita perlu menyadari fakta bahwa Satan bisa melakukan hal-hal ini hanya ketika Allah melepaskannya. Fakta luar biasa lain, Ayub adalah orang paling benar dalam generasinya. Lihat Ayub 1 ayat 8. Jadi, apa tujuan Allah dalam semuanya yang terjadi padanya? Allah menggunakan setiap hal negatif yang Satan lakukan terhadap Ayub untuk membawa Ayub ke tempat di mana ia bisa mengalami pewahyuan dari Allah, muka dengan muka. Itu objektif tertingginya. Mari perhatikan apa yang Allah lakukan untuk membawa satu orang, Ayub ini, ke perjumpaan dengan dirinya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Satan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayub 1 ayat 1 dan ayat 8. Ayat-ayat ini mengandung beberapa fakta luar biasa. Pertama, Satan memiliki akses ke hadirat Tuhan. Namun lebih luar biasa lagi adalah fakta bahwa Tuhan mengarahkan Ayub ke Satan. Ia berkata, "Apakah engkau pernah bertemu seorang seperti ini, Satan?" Tentunya Satan memiliki niat buruk, berkata, "Lihat apa yang ia dapatkan. Engkau memeliharanya dalam segala jalan. Engkau menyediakan segalanya." Maka Tuhan berkata, "Baik, engkau boleh mengambil semuanya, namun jangan menyentuhnya." Mari lihat apa yang Ayub miliki pada mulanya dan apa yang ia kehilangan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub 1 ayat 3. Semua harta itu hilang melalui penghancuran Satan, bukan hanya hewan, namun hampir semua budak-budak yang mengurus mereka. Dalam ayat 14-15 kita membaca, "Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dirampas, dan semua penjaga kecuali satu yang mengurusnya dibunuh." Lalu kita membaca dalam ayat 16, "Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 7.000 kambing domba mati. Perlu disebut di sini bahwa api dari langit diperintahkan Satan, tidak berarti Allah mengirimnya. Lagi hanya satu penjaga selamat. Dalam ayat 17 kita membaca, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu ia menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 3.000 unta dirampas, dan lagi semua penjaga kecuali 1 mati. Terakhir ayat 18-19, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 18-19. Dalam kasus ini, Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Orang-orang harus tahu jika angin melanda 4 sudut rumah seketika, kita bisa tahu bahwa Satan berada di belakangnya. Kita perlu mencatat fakta bahwa Satan memiliki lebih banyak sumber daripada yang kita sadari. Dalam Ayub 2 kita melihat, setelah semua ini Satan kembali ke Allah. Maka bertanyalah Tuhan kepada Satan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab Satan kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Satan, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian Satan pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke bahu kepalanya. Ayat 2-7. Bara itu seperti menambah kehinaan pada cedera. Secara kebetulan, nas di atas bukti jelas bahwa Satan bisa menjadi penyebab penyakit. Kita tidak berkata ia satu-satunya penyebab atau ia selalu penyebab penyakit. Namun ia satu-satunya penyebab penyakit. Mari ringkas yang dieliminasi agar Allah mendapat jalannya pada Ayub. 500 lembu, 500 keledai betina, dan semua kecuali 1 penjaga yang mengurus mereka. 7.000 kambing domba, dan semua kecuali gembala yang mengurus mereka. Dan lalu anak-anak Ayub, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Semua kehilangan ini terjadi dengan izin Tuhan. Jadi apa yang Allah cari? Ia memiliki intensi untuk mengungkapkan dirinya pada Ayub, dan ia mempersiapkan Ayub untuk pewahyuan ini. Catatan ini menunjukkan bahwa Allah menilai hal-hal berbeda dengan cara kita. Karena satu orang begitu penting baginya, ia bersedia mengorbankan semua hal-hal itu. Allah tidak pernah tidak adil. Ia tidak pernah tidak benar. Allah tidak pernah tidak adil. Ia tidak pernah tidak benar. Namun ia memiliki sasaran, tujuan dalam semua yang ia lakukan. Satu yang mungkin tidak selalu kita mengerti. Kita mungkin kadang-kadang berpikir, kenapa ini terjadi dalam hidup kita?
kenapa kita harus melalui hal-hal ini? Kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Orang lain tidak memiliki masalah yang sama. Dalam banyak hal, alasan kita mengalami kesulitan-kesulitan sama alasannya dengan Ayub. Kita tidak mengalami sesuai urutan apa yang Ayub alami. Meski demikian, Allah mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan-pencobaan dan situasi-situasi lain yang kita tidak harapkan. Kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan ini berat untuk ditanggung dan tidak mudah untuk dimengerti. Namun Tuhan membiarkan mereka karena Ia ingin membawa kita ke tempat di mana Ia bisa mengungkapkan dirinya pada kita. Mari lihat sekarang hasil pengalaman Ayub. Pertama, di tengah semua tekanan dan masalahnya, Ayub secara konsisten mempertahankan kebenarannya. Ia berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Ayub 23 ayat 10-12. Semua teman Ayub mencoba meyakinkannya bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah dan karenanya layak menerima apa yang dialami olehnya. Namun secara empatikal menolak pernyataan itu. Luar biasanya, Allah sendiri memberi kesaksian mengenai kebenaran Ayub, dan Ia melakukan itu bahkan sebelum masalah Ayub dimulai. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Satan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayub 1 ayat 1 dan 8. Firman Tuhan kepada Satan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ayub 2 ayat 3. Dan lalu, di akhir dari semua, ketika Satan sudah diizinkan melakukan segala sesuatunya kecuali mengambil nyawa Ayub, Tuhan memberi kesaksian ini tentangnya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Ayub 42 ayat 7 dan 8. Terlepas dari semua yang telah terjadi pada Ayub, Tuhan tetap berkata Ia benar secara sempurna. Namun terhadap teman-teman Ayub, Allah berkata, "Hai orang-orang agamawi yang munafik, dengan semua bicara agamawimu, engkau perlu bertobat. Namun catat bahwa bagi Ayub sendiri, Allah tidak menuntut pertobatan. Sebaliknya, Ia bersaksi bahwa Ayub benar. Bahwa Allah mendeklarasi kebenaran Ayub adalah kejadian luar biasa. Kita melihat prinsip kekudusan lebih dalam sikap Ayub ketika ia bertemu Allah muka dengan muka. Ini apa yang Ayub katakan kepada Allah setelah ia mengalami pewahyuan pribadi darinya. "Firman-Mu, dengarlah,
maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 4-6. Di sini seorang benar sesuai kesaksian Allah sendiri. Namun ketika ia datang ke dalam hadirat Tuhan, ia berkata, "Aku membenci diriku." Apa yang sedang ia hadapi? Ayub melihat kekudusan Tuhan dan kebenarannya. Ayub harus bertobat. Ia harus merendahkan dirinya. Itu tujuan Allah dalam menangani Ayub. Ia bekerja untuk membawa Ayub ke tempat di mana ia bisa menunjukkan pewahyuan dirinya. Itu yang membuat kitab Ayub memiliki arti, dan juga membuat hidup berarti bagi kita. Apa yang Ayub alami berlaku bagi kita. Secara historis, kitab Ayub adalah kitab paling tua dalam Alkitab. Tidakkah menarik bahwa Alkitab dimulai dengan teka-teki, berurusan dengan pertanyaan luar biasa. Kenapa seorang seperti Ayub harus menderita, terlepas dari semua kebenarannya yang diakui oleh Tuhan sendiri? Kita semua mengalami banyak pengalaman-pengalaman sulit. Seringkali kita tidak mengerti apa yang kita alami atau kenapa. Kita mungkin sudah berdoa, "Tuhan, kenapa Engkau mengambil istriku?" Atau, "Kenapa suamiku meninggalkan aku?" Atau, "Kenapa anak-anakku mengecewakanku?" Ketika kita mengalami masa-masa penderitaan, kita memiliki banyak isu-isu itu dengan Allah. Namun kita percaya Allah menggunakan pengalaman-pengalaman kita untuk membawa kita ke tempat di mana kita akan mengenalnya lebih baik dan juga memiliki kualifikasi lebih baik. Setelah Paulus dilempar batu di Listra karena memberitakan Injil, ia dan Barnabas berkata pada orang-orang Kristen, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Jalan apapun yang memotong pintas kesukaran-kesukaran tidak mengarah ke kerajaan Allah. Dalam mempelajari Alkitab, yang paling tinggi Allah tawarkan pada kita adalah pewahyuan dirinya. Namun kita harus siap untuk pewahyuan itu. Banyak hal kita harus sesuaikan lebih dulu. Prioritas-prioritas kita mungkin harus dirubah sebelum kita bisa menerima pewahyuan. Apa pewahyuannya? Kekudusannya. Ayub secara sempurna seorang yang benar menurut standar manusia. Namun ketika ia mendapatkan pewahyuan Tuhan, ia berkata, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub 42 ayat 6. Itu perbedaan antara kekudusan Allah dan yang terbaik kita bisa lakukan. Itu sebabnya kekudusan bukan seperangkat perbuatan-perbuatan baik. Kekudusan adalah impartasi Allah dalam ukuran apapun yang kita bisa terima. Suatu kebenaran tambahan dari kitab Ayub. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub 42 ayat 12-13. Segala sesuatu yang Ayub terima kembali, kecuali anak-anaknya, yang ia dapatkan kembali dalam jumlah sama seperti sebelumnya. Fakta ini sebenarnya mengungkapkan kebenaran luar biasa. Ayub tidak kehilangan anak-anaknya.
ia tidak membutuhkan direstorasi 2 kali. Ia menerima 2 kali ketika ia mendapatkan jumlah yang sama. Kita mungkin tergoda untuk mengatakan, Ayub membuang-buang energi dalam doa syafaat yang ia lakukan untuk keluarganya. Ayub 1 ayat 4 dan 5. Anak-anaknya binasa dalam satu malapetaka. Namun sekali lagi, mereka tidak binasa. Kebenaran ini begitu penting untuk kita sadari. Kita tidak kehilangan orang-orang yang kita kasihi jika mereka dalam Kristus. Mereka pergi lebih dahulu dari kita, dan jika kita tetap memiliki iman, kita akan berakhir di mana mereka berada. Jika kita tetap memiliki iman, karena secara pribadi, dan ini mungkin kontroversial, kita tidak menganggap enteng kita akan masuk surga. Kita harus memenuhi syarat-syaratnya sampai detik terakhir. Namun dengan kasih karunia Allah, kita percaya kita akan masuk surga. Namun jangan meremehkan. Jangan menjadi kasual atau merasa diri benar, self-righteous mengenainya. Apa yang kita sudah bahas berhubungan dengan pewahyuan kekudusan. Kekudusan Allah tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa didefinisikan, hanya bisa diungkapkan. Dan Allah bisa mengungkapkan dirinya dalam kekudusannya hanya dalam ukuran di mana kita siap untuk pewahyuan. Sekali lagi, kita mungkin mengalami pencobaan-pencobaan yang kita tidak mengerti. Seringkali kita berseru pada Allah, "Kenapa?" Kita tidak bisa menjelaskan kenapa. Namun bisa karena Allah dalam semua ini, karena keinginannya untuk membawa kita ke tempat di mana kita bisa memiliki pewahyuan kekudusannya. Perlu meluangkan sedikit waktu, mengizinkan Allah mengingatkan kita masa lalu kita. Pikirkan semua yang sudah kita alami dan kekecewaan-kekecewaan yang kita derita. Lalu tanya Allah, "Tuhan, apa yang ada dalam pikiranmu sehingga Engkau mengizinkan hal-hal itu terjadi?" Tidak ada manusia yang tidak mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam hidup. Kita tidak bisa memberi jawaban untuk pengalaman-pengalaman itu. Ada satu pribadi, darinya kita bisa mendapatkan jawaban, dan itu Tuhan. Namun kita ingin percaya dalam kebenaran absolutnya dan kasih dan belas kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Maka kita bisa memiliki perspektif berbeda pada pengalaman-pengalaman yang menyusahkan dan menyiksa kita. Kita bisa mengakui bahwa semua dirancang untuk membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan dan pewahyuan kekudusannya. Lalu, kita bisa keluar seperti Ayub sebagai pemenang. Amin.